apapun yang terjadi di luar kamarnya. Maipa sengaja tidak peduli. Ia hanya meringkuk di kasur kapuk sambil menangis, merindukan almarhumah Ratih. Matanya kian memberat, namun ada sesuatu yang menahan agar ia tetap terjaga. Ada sesuatu hal yang belum ia selesaikan. Hatinya mengganjal dan terus menghakimi karena belum menunaikan sholat Isya. Wajah yang makin berkeriput itu diusap-usap, menghapus sisa air hangat yang terus saja jatuh tak berkesudahan. Astaghfirullahaladzim. Aku terlalu sibuk dengan kesedihanku dan malah mengabaikan kewajibanku, ucapnya. Maipa mengenakan sarung. Ia keluar dari dalam kamar. Langkahnya terhenti saat melihat Firdaus tengah menatap langit-langit rumah sambil menghisap rokok di ruang tengah. Maipa kasihan melihat Firdaus, menantunya yang selalu menghangatkan suasana itu dulu, berubah dingin semenjak kepergian Ratih. Sudah makan, Fir? Sapa Maipa, sengaja membuyarkan lamunan menantunya. Aku belum selera makan, Mak. Makanlah sedikit saja. Oh iya, di mana Raila? Maipa celingukan. Nanti saja. Raila di dalam kamar. Dia sudah tidur. Mak Ngah yang menidurkannya, jawab Firdaus. Terbesit rasa bersalah pada bayi malang yang belum mengerti apa-apa itu. Maipa menilik cucunya ke dalam kamar. Ia memperhatikan wajah Raila begitu lekat. Maafkan nenekmu ini, Nak. Maipa mengecup kening Raila. Tangannya memeriksa suhu tubuh Raila yang sudah mulai dingin. Keringat juga terus mengucur di dahi bayi itu. Maipa hati-hati menghapusnya dengan tangan. Raila sesekali menarik napas dengan bibir mencibik, tetapi matanya terpejam. Maipa mengayunkan pelan-pelan, lalu ia keluar dan mengambil wudhu. Sajadah dihamparkan. Mukena putih dengan bordiran motif bunga di tepi jahitannya siap ia kenakan. Allahu Akbar. Maipa mengangkat tangan dan memulai sholatnya. Wanita tua itu sangat khusyuk sampai sujud yang terakhir. Ia duduk tasyahud dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Pekik Maipa saat menoleh ke kiri dan melihat sosok kuntilanak di belakangnya di sisi kiri. Spontan Maipa kembali menghadapkan wajahnya ke depan. Jantung wanita tersebut berdetak semakin kencang, tak beraturan. Maipa membaca ayat kursi dalam hati sambil memicingkan mata. Rongga hidungnya terusik dengan aroma menyan yang cukup menyengat. Mendadak Maipa berhenti. Dalam keadaan mata tertutup, Maipa merasakan sosok itu tengah berada di depannya. Astagfirullah. Seru di depannya seolah mengikuti. Perasaan Maipa makin tak karuan saja. Tubuhnya juga panas dingin. Astaghfirullahaladzim. Pergi kau dari sini. Pungkas Maipa dengan mata terpicing. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la yahudu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maipa membaca ayat kursi sambil menangis. Jiwanya terguncang.
Suara di hadapannya tak terdengar lagi. Aroma menyan juga hilang. Maipah mengerjap perlahan membuka mata. Tidak ada siapapun di hadapannya. Maipah memutar badan dan bernapas lega. Ya Allah, kenapa akhir-akhir ini aku sering melihat penampakan? Maipah melipat mukenanya. Dia keluar menengok Marhamah yang sedang rebahan di ruang depan. Mata Maipah tertuju pada kasur milik almarhumah Ratih. "Pah, kenapa?" Marhamah membuat Maipah kaget. "Tidak apa-apa." Maipah duduk di samping kakaknya. "Besok 3 hari Ratih. Kasur itu disimpan saja. Sarungnya, bantalnya diganti. Jangan lupa pakaian terakhir dibuang saja." Maipah mengangguk. Marhamah menyodorkan wadah tempat menyirih yang terbuat dari tembaga. Isinya ada beberapa lembar daun sirih, pinang muda, kapur dan tembakau. Daun sirih dicampur pinang muda dan sedikit kapur, lalu dikunyah sampai halus. Kakak adik ini mengobrol sambil mengunyah sirih. Setelah itu Marhamah mengambil sedikit tembakau dan menggosokkan ke giginya, lalu dibiarkan tersumpal. "Mana si Firdaus, Pak?" tanya Marhamah dengan mulut penuh. "Dia melamun di kursi, makan pun tidak mau," jawab Maipah. "Puyung," Marhamah memanggil anak lelakinya. "Apa, Mak?" Puyung masuk mendekati ibunya. "Itu temani abangmu. Kasihan dia," ucap Marhamah. Puyung manggut. Dia mendatangi Firdaus di ruang tengah. Tapi lelaki itu sudah masuk ke kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Puyung mengintip memastikan abang sepupunya itu di dalam kamar sedang apa. Ternyata Firdaus tidur. Saat Puyung hendak berbalik badan, matanya tertuju pada ayunan Raila yang berada di pojokan kamar. Di sana ada sosok berbaju putih, tengah mengayunkan Raila sambil berdendang. Suara itu berhenti. Dada Puyung semakin kembang kempis. Ia melihat dengan jelas. Tangan pucat sedikit berkelupas itu berhenti mengayunkan kain jarik yang disangkut dari atas tiang penyangga. Semula sosok wajah itu tak tampak karena membelakangi pintu kamar. Bagian punggungnya juga ditutupi oleh rambut panjang mencuntai ke lantai. Sosok itu perlahan memutar badan, memperlihatkan wujudnya pada Buyung. Mata Buyung membulat sempurna. Ia segera lari. Namun sayang kakinya kaku tak bisa digerakkan. Terlebih mata Buyung turun memandangi sosok tersebut dengan perut berlubang meneteskan darah. Daun pintu kamar tertutup sendiri. Suara itu kembali muncul dengan nada dipercepat dan terdengar sumbang. "Wah!" Buyung memekik dengan nyaring. Dia berlari sekuat tenaga ke ruang depan. "Ada apa?" hardik Marhamah karena kaget mendengar teriakan anaknya. Buyung mengatur napas sebisa mungkin. Bibirnya bergetar tak sanggup menjelaskan apa yang sudah dilihat olehnya. Di dalam kamar Firdaus, tubuh remaja itu hanya menggigil berdiri mematung. Marhamah bangkit mendekati anaknya. Maipah juga beranjak ke dapur, mengambilkan segelas air minum untuk Puyung. Segelas air putih ditenggak sampai habis. Marhamah mengajak anaknya duduk bersama. Tangannya juga meremat cemari Buyung yang terasa dingin. "Ada apa, Buyung?" tanya Marhamah serius. "Ada sundel bolong di kamar Bang Fir.
Jawab Buyung terbata-bata. Marhamah menganga, sedangkan Maipa diam saja dengan tangan bersedikap di dada. "Masa iya sih?" ucap Marhamah ragu. "Iya, Mak. Aku melihatnya dengan jelas. Sundel bolong itu mengayun Raila sambil bersenandung." Ucapan Buyung terjeda. "Langgolek. Oh, Langgolek." Ucap suara itu kembali muncul. Marhamah dan Maipa terdiam mendengarnya dengan seksama. Buyung menghambur memeluk Marhamah erat. Pelukan itu tak dibalas karena Marhamah seakan terhipnotis akan senandung yang terdengar jelas dari dalam kamar. Maipa meneguk Salifa. Gegas ia melangkahkan kaki untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kamar Firdaus itu. Pintu kayu itu tertutup rapat. Maipa menempelkan telinganya ke daun pintu, mempertajam pendengaran. Lama ia menunggu suara dari dalam, yang menurut penuturan Buyung, melihat sosok sundal bolong tengah bersenandung mengayunkan bayi Raila. Tidak terdengar apapun. Maipa menghela napas panjang. Kakinya siap memutar untuk meninggalkan tempat itu. Mendadak Maipa meneguk Salifa bersamaan dengan hentian langkahnya. Jantung wanita itu semakin kencang saja dekupannya. Ingin tidak percaya, tapi ia sendiri juga merasakan kehadiran sosok menyeramkan itu tadi saat sholat. Maipa mengusap-usap lehernya. Tiba-tiba darahnya kembali berdesir hebat setelah melihat Marhamah berdiri di hadapannya dengan tatapan menyelidik. "Kenapa?" Suara Marhamah pelan, sementara Buyung bersembunyi di balik punggung ibunya, ketakutan. Maipa terdiam. Marhamah yang penasaran mengetuk pintu. "Fir," panggilnya sambil mengetuk pintu kamar. Lalu Marhamah mengulangi sampai akhirnya Firdaus keluar dengan mata menyipit. "Ada apa, Mak Ngah?" Emak." Firdaus juga mengalihkan pandangannya ke Maipa, yang hanya diam saja berdiri di belakang Marhamah bersama Buyung. "Boleh Mak Ngah masuk?" Firdaus tidak menjawab ya ataupun tidak. Wanita itu langsung menerobos masuk dan memeriksa setiap sudut kamar. Lantas Maipa yang sedari tadi di luar juga ikut menyusul masuk ke dalam kamar. Mereka tidak menemukan sosok yang disebut Buyung. Tapi Maipa percaya jika Buyung berkata benar. Hanya saja dia memilih bungkam. Takut Firdaus cemas. Apalagi ini sudah sangat malam. Raila yang masih diayunkan dipindahkan oleh Maipa ke atas ranjang. Bedongnya juga diganti karena basah. Sarung tangan dipakai agar Raila tidak kedinginan. Satu kecupan hangat didaratkan ke pipi kanan Raila oleh Maipa. Bayi itu menggeliat. Maipa dengan hati-hati mengusap Raila agar tidur kembali dengan nyenyak. "Mak, sebenarnya ada apa?" tanya Firdaus penasaran. "Tidak ada apa-apa," jawab Maipa beranjak dari ranjang. "Tapi kenapa Buyung pucat begitu?" tanyanya lagi. "Si Buyung," Marhamah menyahut, tapi langsung dipotong oleh Maipa. "Tidak apa-apa. Ayo kita keluar." Maipa menggandeng tangan Marhamah. "Kenapa seolah kau tutupi, Pak? Apa benar yang dikatakan Buyung tadi?" cecar Marhamah. "Mak, ayo kita pulang saja malam ini," pinta Buyung sambil terisak. "Pak, jawab dengan jujur," desak Marhamah.
yang mengabaikan tangisan ketakutan anaknya. Hatinya belum puas karena Maipah diam. "Tidur saja, ini sudah larut malam." Maipah berbaring di samping Marhamah sambil membelakangi. Malam itu Maipah tidur bertiga dengan Marhamah dan Buyung di ruang depan. Bukannya tidur, Marhamah terus menanyai soal sikap Maipah yang terkesan cuek pada pernyataan Buyung. Maipah tetap bungkam. Sebenarnya ia pun takut menjelaskan karena mengingat sudah larut malam. Perasaannya makin tak menentu bila membayangkan kejadian yang ia alami. Singkat cerita, sehabis sholat subuh, Marhamah panik setelah melihat anaknya meringkuk dengan tubuh menggigil. Remaja itu demam tinggi. Mungkin dia syok melihat kejadian semalam. Maipah membuatkan teh untuk Buyung. Namun ia terus merengek, mendesak ibunya agar segera meninggalkan rumah itu. "Ayolah, Mak. Aku ingin pulang ke rumah kita. Aku takut di sini," ucap Buyung. "Tapi..." "Sudahlah, Kak. Pulang saja," sahut Maipah. "Kau gimana?" Marhamah masih berat meninggalkan adiknya itu. "Aku tidak apa-apa. Lagian ada Firdaus. Nanti kalau malam ketujuhnya Rati saja, kakak menginap di sini lagi." Marhamah mengembuskan napas berat. Ia juga tak tega melihat anaknya yang terus meminta pulang. Terpaksa pagi itu mereka minta diantar oleh Firdaus. Maipah mulai beraktivitas seperti biasa di rumah. Ia juga mengganti sarung bantal milik Rati dengan yang baru karena sudah 3 hari teronggok di ruang depan. Kembali dibawa masuk ke dalam kamar, sementara kasurnya disimpan di gudang belakang. Sepasang bola mata itu melihat baju milik Rati terakhir kali dipakainya. Baju daster itu berlubang bagian tengah dan masih ada bekas noda darah. Maipah mengambilnya dan dicuci sebersih mungkin. Lalu ia membuang ke sungai yang ada di depan rumahnya. Sejenak ia memandangi baju anaknya itu yang hanyut terbawa arus sungai. Tiba-tiba ia merasakan pundaknya disentuh dari belakang. Maipah tersentak kaget sambil mengelus dada. Ternyata Hamidah kembali datang dengan wajah sumringah. Di tangannya ada plastik kresek berwarna hitam. Entah apa isi di dalamnya. Hamidah secara mengejutkan langsung meraih tangan kanan Maipah. Wanita itu mengecup dengan takzim. Kaget tentu saja. Maipah dibuat tak berkutik olehnya. Kau? Dengan siapa kau kesini?" tanya Maipah heran. Matanya juga celingukan. "Aku jalan sendiri ke sini, Mak. Oh ya, ini ada sedikit lauk untuk Maipah." Hamidah menyerahkan plastik tersebut pada Maipah yang seperti orang kebingungan. "Kenapa, Mak?" "Oh, tidak ada. Terima kasih ya." Maipah menerimanya dan membawa masuk ke dalam rumah. Hamidah juga mengekor dari belakang. "Kok sepi?" "Iya, Firdaus mengantar Mak Ngah. Raila masih tidur di kamar," jawab Maipah sambil mengeluarkan rantang dari dalam plastik kresek yang ternyata berisi ikan sambal. "Aku kasihan dengan Raila, Mak." Hamidah menggeser kursi kayu, biasa tempat Rati duduk makan bersama dengan suaminya di dapur itu dulu. Maipah ingin marah, tapi alasannya tidak kuat. Lagian, yang empunya sudah tiada. Ia juga sebagai tuan rumah harusnya mempersilahkan tamunya duduk.
Yang terdengar hanyalah helaan napas begitu panjang. Hatinya tidak ikhlas. Di depan terdengar suara motor Firdaus. Raut wajah Hamidah makin berseri. Ia tak sabar melihat lelaki pujaannya itu masuk ke rumah. Maipa sendiri yang menyambut menantunya di depan. Firdaus membawa sekarung beras dari rumah Marhamah. "Ini, Mak. Tadi dikasih Pak Ngah untuk kita." Firdaus mengangkat karung tersebut untuk masuk ke dalam. Ia terperanjat kaget melihat Hamidah tengah duduk di kursi makan. Karung berisikan beras itu terjatuh begitu saja dari pundaknya. "Mau apa kau kesini, hah?" Gigi Firdaus rapat. Rahangnya mengeras. Sebegitu tak sukanya ia dengan kedatangan Hamidah. "Aku kesini membawakan ikan sambal untuk abang," jawab Hamidah. Raut wajah Firdaus makin memerah setelah baru sadar jika kursi milik almarhumah istrinya diduduki oleh Hamidah. Dengan kasar ia menarik Hamidah agar bangun. Tangan wanita itu disentak kuat sampai Hamidah meringis kesakitan. "Abang kenapa sih sebenci itu padaku?" Wajah Hamidah memelas. "Astagfirullah, ada apa ini?" Maipa tercengang melihat menantu dan tamunya tengah bersitegang. Hamidah menangis. Ia berlari keluar. Sementara Firdaus terhenyak duduk di kursi bekas diduduki Hamidah tadi. Pria itu mengusap wajahnya kasar. "Ada apa ini, Fir?" tanya Maipa mendekat. "Mak, aku izin secepatnya melaut," ucap Firdaus tiba-tiba. "Kenapa? Ini kan belum 7 hari ratih." "Semakin lama aku di sini, semakin aku tidak waras memikirkan dia, Mak. Aku sangat merindukannya. Mungkin dengan aku melaut, sejenak bisa membuat aku tenang," dalih Firdaus. Sebenarnya bukan karena hal itu saja, tetapi ia ingin menjauh dari Hamidah yang terus mencari kesempatan untuk mendekati dirinya. "Jadi, kenapa kau marah pada wanita itu? Apa karena dia duduk di kursi ratih?" Dugaan Maipa jadi alasan tepat untuknya. Tidak mungkin juga mengatakan yang sebenarnya kalau Hamidah berusaha mendekati dirinya. "Iya, Mak." Firdaus mengangguk. "Tadinya Mak juga ingin marah, tetapi dia kan juga gak tahu apa-apa, Fir. Ya sudah, kalau memang kau ingin berlayar, memangnya kapan?" "Besok." Maipa dengan berat hati mengangguk. Anaknya sudah tiada. Kini menantunya akan kembali melaut. Tinggal dia sendiri bersama Raila yang masih bayi. Dalam hati sedih tak terkira, ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tahan sebisa mungkin dengan memperlihatkan senyum pada menantunya. Maipa juga merasa tidak punya hak untuk melarang Firdaus. Terlebih Ratih sudah tiada. Ia akan semakin canggung pada menantunya itu. Sementara di tempat lain, Kenapa kau tidak bisa mencintaiku sedikit saja, Bang?" teriak Hamidah sambil membanting pintu kamarnya setelah pulang dalam keadaan kesal setengah mati. Pintu terbuka. Seorang lelaki parubaya masuk ke dalam kamarnya. "Kenapa kau terus menangisi lelaki itu, hah?" Ilyas, bapaknya Hamidah, berkacak pinggang melihat tingkah anaknya yang seperti anak kecil, merajuk sambil memeluk bantal dengan wajah sembab.
Tolong bantu aku sekali saja agar Bang Firdaus mencintaiku. Tak tahu malu kau Hamidah. Macam tidak ada harga dirimu sebagai perempuan, ketus Ilyas. Tapi aku mencintai dia, Pak. Ilyas mendaratkan tamparan keras ke sudut bibir Hamidah hingga mengeluarkan darah. Bapak, jangan gila kau, bentak Ilyas. Bapak sanggup membantu orang lain, sementara aku tidak ingin orang mencintaimu karena terpaksa. Kau itu anakku. Bapak tega. Ilyas mendengus kesal dan keluar meninggalkan Hamidah yang terus menangis sejadi-jadinya. Tak lupa pintu dikunci dari luar agar Hamidah tak bisa bebas keluar lagi menemui Firdaus. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.